Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Septiana, NIM 2206129. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang satu, hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Kedua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Ketiga, karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal. Pertama, apa sih hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi? Jadi, teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Dalam hal ini, penekanannya adalah pada pemecahan masalah. Melalui contoh-contoh ilustrasi, masalah dapat dikenali latar belakang dari suatu konsep dan hubungannya dengan definisi dan teorema yang ada. Secara teoritis, ilmu komputer diawali dari sejumlah berbeda disiplin ilmu. Ahli biologi mempelajari neural network, insinyur elektro mengembangkan switching sebagai tools untuk mendesain perangkat keras, matematikawan bekerja berdasarkan logika, dan ahli bahasa menyelidiki tata bahasa untuk bahasa alami atau natural language. Finite state automata dan ekspresi reguler awal dikembangkan berdasarkan pemikiran neural network dan switching circuit. Finite state automata merupakan tools yang sangat berguna dalam perancangan suatu penganalisa leksikal atau lexical analyzer yang berguna dalam mengelompokkan karakter-karakter ke dalam token-token sebagai unit terkecil dalam mengenali pola. Jadi, apa sesungguhnya teori bahasa tersebut? Teori bahasa merupakan suatu gagasan mendasar dalam komputasi yang menjadi tools untuk mengenali persoalan. Gagasan-gagasan dasar tersebut dimodel dengan suatu simbol-simbol yang mempresentasikan juga suatu fungsi dari komputer digital. Teori bahasa pada awalnya lebih diarahkan untuk mengenali suatu tata bahasa dan dapat mendefinisikan spesifikasi formal dari tata bahasa tersebut, sehingga pada akhirnya dapat didefinisikan langkah-langkah algoritmik dalam pemrosesan tata bahasa. Kedua, sejarah dan perkembangan bahasa pemrograman. Sejarah pemrograman komputer selalu berubah dan berkembang. Hal ini menghasilkan berbagai jenis bahasa pemrograman yang sering digunakan sampai saat ini. Bahasa pemrograman tersebut adalah HTML, CSS, PHP, Java, JavaScript, Python, dan lain sebagainya, yang membantu seorang developer memberi tahu komputer apa yang harus dilakukan dalam bahasa yang dipahaminya. Awalnya, Carlos Babbage menciptakan mesin perbedaan dengan perhitungan fisik sebagai bahasa komputer pertama. Namun, pemerintah Amerika Serikat membangun ENIAC pada tahun 1942 yang menggantikan gerakan fisik dengan sinyal listrik, meskipun masih memerlukan pengaturan manual yang merepotkan. Pada tahun 1945, John von Neumann mengembangkan konsep teknik program bersama. Ini mengubah permainan dengan menekankan bahwa perangkat keras komputer harus sederhana, sedangkan instruksi kompleks digunakan untuk mengontrolnya. Inilah awal dari bahasa pemrograman modern yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan komputer secara lebih efisien. Pada tahun 1949, bahasa assembly pertama kali digunakan sebagai jenis bahasa pemrograman komputer yang mampu menyederhanakan bahasa kode mesin yang diperlukan untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Pada tahun 1958, ALGOL diciptakan sebagai bahasa algoritmik yang merupakan pendahulu untuk bahasa pemrograman seperti Java dan C. Pada tahun 1959, COBOL diciptakan oleh Dr. Chris Murray Harper untuk menjadi bahasa yang dapat beroperasi di semua jenis komputer. Pada tahun 1970, Nicholas Ward mengembangkan Pascal, menamainya setelah Blaise Pascal. Bahasa ini mudah dipelajari dan merupakan bahasa utama yang digunakan oleh Apple untuk mengembangkan perangkat lunak awal. Pada tahun 1972, Donald D. Chamberlain dan Raymond F. Boyce mengembangkan SQL dan IBM. Bahasa ini digunakan untuk melihat dan mengubah data yang disimpan dalam database. Pada tahun 1983, Bjarne Stroustrup menciptakan C++ yang merupakan perpanjangan dari bahasa pemrograman C. Ini adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Pada tahun 1991, Guido van Rossum mengembangkan Python yang merupakan bahasa komputer sederhana yang mudah dibaca. Pada tahun 1995, Rasmus Lerdorf
mengembangkan PHP terutama untuk pengembangan web. PHP terus digunakan secara luas dalam pengembangan web ini. Pada tahun 2000, Microsoft mengembangkan C# sebagai kombinasi C++ dan Visual Basic. C# mirip dengan Java dalam beberapa hal. Ketiga atau yang terakhir, karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal. Translator atau penerjemah adalah suatu program yang mengambil input yang ditulis pada salah satu bahasa pemrograman atau search language ke bahasa lain atau the object on target language. Contohnya interpreter, compiler, dan assembler. Compiler adalah penerjemah bahasa yang mengubah program tingkat tinggi menjadi kode mesin yang bisa dimengerti oleh mesin. Dalam proses ini, compiler mengubah seluruh program menjadi kode mesin pada satu waktu. Jika ada kesalahan sintaks atau semantik, kompilator akan menunjukkannya. Ia memeriksa seluruh program dan menampilkan semua kesalahan. Tidak mungkin untuk mengeksekusi program tanpa memperbaiki kesalahan tersebut. Bahasa pemrograman yang menggunakan compiler adalah bahasa C atau C++. Kedua, interpreter. Interpreter adalah penerjemah bahasa yang mengubah program tingkat tinggi menjadi kode mesin. Tidak seperti compiler, interpreter mengonversi kode sumber ke kode mesin baris demi baris. Karena interpreter memeriksa baris demi baris, waktu pemindaian lebih rendah, tetapi waktu eksekusi keseluruhan lebih tinggi. Bahasa pemrograman yang menggunakan penerjemah interpreter adalah Python, Ruby, PHP, dan Perl. Ketiga, assembler. Selain bahasa tingkat tinggi dan bahasa mesin, ada bahasa lain yang disebut bahasa assembly. Bahasa assembly ada di antara bahasa tingkat tinggi dan bahasa mesin. Bahasa assembly ini lebih dekat dengan bahasa mesin daripada bahasa tingkat tinggi. Bahasa assembly tidak mudah dibaca dan dimengerti oleh programmer seperti bahasa tingkat tinggi. Assembler bekerja sebagai penerjemah dalam mengubah program bahasa assembly menjadi kode mesin. Perbedaan dari ketiga penerjemah antara compiler, interpreter, dan assembler secara definisi. Compiler adalah perangkat lunak yang mengubah program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Interpreter adalah perangkat lunak yang menerjemahkan program bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Sedangkan assembler adalah perangkat lunak yang mengubah program yang ditulis dalam bahasa assembly ke bahasa mesin. Secara fungsional, compiler mengkonversi seluruh program bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Kalau interpreter mengubah bahasa program tingkat tinggi ke bahasa mesin baris demi baris. Assembler mengubah program bahasa assembly menjadi bahasa mesin. Jadi kesimpulannya dari materi kali ini adalah teori bahasa dan otomata memiliki peran penting dalam pengembangan yang telah mengalami sejarah dan pengembangan yang panjang. Selain itu, penerjemah bahasa formal seperti compiler, interpreter, dan assembler memiliki perbedaan dalam cara mereka mengubah kode program ke dalam bahasa mesin. Semua ini merupakan bagian penting dari ilmu komputer yang memungkinkan komputasi modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.